Nama saya Nimade Nopi Trisnayanti, SPDSD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di Universitas Pendidikan Ganesha. Saya hari ini akan membuat video pembelajaran untuk ujian kinerja di SD Negeri 3 Penyaringan. Semoga video pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Hai. Halo. Halo. Hai. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa semangat. Luar biasa semangat. Ya, bagus, anak-anak sudah semangat hari ini ya. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik. Semua dalam keadaan sehat? Sehat. Sehat, bagus ya. Supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar, terlebih dahulu kita berdoa dulu ya. Doa kali ini dipimpin oleh ketua kelas. Berdiri. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ada yang tidak masuk hari ini, Nana? Semua hadir. Semua hadir? Hadir. Bagus ya, berarti anak-anak siap mengikuti pembelajaran hari ini. Untuk menumbuhkan sikap nasionalisme anak-anak, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi palu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu,
Nah, anak-anak, pernah nggak anak-anak melihat orang yang sakit? Nah, apakah organ peredaran darah itu bisa terganggu? Bisa. Apa yang menyebabkan terjadinya gangguan peredaran darah? Apa yang menyebabkan? Ya, siapa yang bisa? Apa yang menyebabkan? Ya, Delina? Karena ada kerusakan atau penyakit yang disebabkan oleh pola hidup tidak sehat. Ya, karena apa? Penyakit dan pola hidup yang Tidak tidak sehat. Nah, jadi di sini anak-anak harus menjaga ya, harus menjaga organ peredaran darah anak-anak supaya tidak terganggu dengan cara apa? Dengan cara makan makanan yang sehat. Nah, untuk hari ini materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tema 4, subtema 2, pembelajaran ke-1. Nah, hari ini kita akan membahas tema 4 tentang sehat itu penting ya. Nah, apa tujuan pembelajaran hari ini? Tujuan pembelajaran hari ini dengan menyimak video pembelajaran yang disajikan melalui PowerPoint, siswa dapat menganalisis macam-macam organ peredaran darah manusia dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi bersama kelompok, siswa dapat membuat peta pikiran macam-macam gangguan peredaran darah pada manusia. Ada sebuah gambar orang yang menderita penyakit. Nah, pernahkah anak-anak melihat orang yang mengalami penyakit seperti di gambar? Pernah. Nah, gangguan peredaran darah apa namanya itu? Orang itu sedang menderita gangguan peredaran darah apa? Apa namanya? Varises. Varises, ya. Agus, apa nama penyakit yang ada di gambar? Ambian. Yang lain? Yuli? Yumi? Yang di gambar, penyakit apa namanya? Rina, bisa? Obesitas. Betul apa tidak? Masa betul? Yang betul yang mana? Varises. Ya, jawaban Yuda yang betul. Beri tepuk tangan dulu untuk Yuda. Nah, jawaban Yuda yang betul. Ini namanya gangguan peredaran darah. Apa? Varises. Nah, sekarang apa saja gangguan pada organ peredaran darah manusia selain varises? Apa lagi? Jantung koroner. Apa lagi? Ambeien. Hipertensi. Apa lagi? Hipotensi. Ya, yang pertama jantung koroner. Apa? Wasir atau ambeien. Varises. Hipotensi. Hipertensi. Nah, itu termasuk gangguan pada peredaran darah manusia. Nah, sekarang ibu akan membagi anak-anak menjadi beberapa kelompok. Silakan anak duduk menurut kelompok yang sudah dibagikan kemarin. Ayo kembali ke kelompok. Sudah? Nah, kalau sudah, sekarang ibu akan bagikan LKPD. Di LKPD silakan anak-anak lihat peta
petunjuk penggunaan. Silakan anak-anak isi kelompok. Kelompok di sini kelompok 1, kelompok 2, dan Dirina kelompok 3 ya. Silakan anak isi kelompoknya. Kemudian nama anggotanya, siapa saja anggotanya. Kalau kelompok 1 siapa saja, kelompok 2 siapa saja, dan kelompok 3. Sudah mengerti? Sudah. Sudah. Nah, sebelum mengerjakan LKPD, bahan ajar yang anak-anak gunakan di sini adalah buku tema 4 ya, dengan bahan ajar yang telah dibagikan. Sudah dibawa bahan ajarnya sama buku tema siswa? Sudah. Tempatnya? Sudah? Sudah. Nah, sebelum mengerjakan LKPD, silakan anak-anak tonton video. Silakan anak simak video yang akan ibu putarkan di PowerPoint-nya. Anak-anak, hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang macam-macam gangguan peredaran darah. Gangguan peredaran darah pada manusia dapat terjadi karena keturunan, kelainan bawaan, maupun gaya hidup dan makanan yang tidak sehat. Macam-macam gangguan peredaran darah pada manusia. 1. Jantung koroner. Penyakit jantung koroner terjadi ketika arteri koronaria atau arteri yang memasuk darah ke otot jantung menjadi mengeras dan menyempit. Hal ini disebabkan penumpukan kolesterol dan bahan lainnya yang disebut plak pada dinding pembuluh darah. Yang kedua, varises. Varises merupakan pelebaran pembuluh balik atau pena yang umumnya terjadi di bagian betis. Di bagian betis tersebut tampak tonjolan berbelok-belok berwarna biru yang disebut varises. Varises terjadi karena terlalu lama berdiri atau kerja yang banyak menggunakan kaki. Varises disebabkan karena katup pena melemah dan tidak mampu menahan akumulasi darah. Yang keempat, ambeien. Ambeien atau wasir adalah kondisi di mana pembuluh darah pena di sekitar anus meradang atau bengkak. Kondisi juga sering disebut sebagai hemoroid atau lebih terkenalnya disebut sebagai ambeien. Penyebab wasir atau ambeien yaitu pembengkakan pembuluh darah pena. Yang keempat, tekanan darah tinggi atau hipertensi. Tekanan darah tinggi atau hipertensi ditunjukkan dengan tingginya tekanan darah yang diakibatkan penyempitan pembuluh darah. Beberapa gejala penyakit ini diantaranya adalah jantung berdebar-debar, sesak napas saat kerja berlebihan, dan badan terasa lemas serta kepala menjadi pusing. Yang kelima, tekanan darah rendah atau hipotensi. Tekanan darah rendah atau hipotensi adalah keadaan ketika tekanan darah di dalam arteri lebih rendah dibandingkan normal dan biasa disebut dengan tekanan darah rendah. Saat darah mengalir melalui arteri, darah memberikan tekanan pada dinding arteri. Tekanan itulah yang dinilai sebagai ukuran kekuatan aliran darah atau disebut dengan tekanan darah. Demikian video tentang materi macam-macam gangguan peredaran darah. Sampai jumpa.
terlebih dahulu macam-macam gangguan peredaran darah pada manusia. Dan terus kedua, silakan anak-anak buat peta pikiran dari gangguan peredaran darah pada manusia. Sudah mengerti? Sudah mengerti? Sudah. Nah, kalau sudah mengerti, silakan diskusikan dan kerjakan LKPD-nya. Yang lain silakan ikut berdiskusi ya. Bantu temannya mencari jawaban yang dikerjakan di LKPD. Ya, anak-anak tidak boleh diam. Namanya berdiskusi. Gimana? Tidak kerja sendiri ya. Anak-anak harus ikut mencari jawaban. Sudah ngerti? Sudah selesai Nana? Sudah? Sudah. Sudah semua kelompok selesai? Sudah. Sudah. Kalau sudah selesai, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok ke depannya. Dan untuk kelompok 1, siapa yang mempresentasikan
presentasikan ke depan hasil diskusinya. Siapa? Yumi sama Marta ya. Silakan di sini ya. Bagian sini. Ini sih. Sini deh. Dah, di sini. Nah, silakan dibacakan hasil diskusi setelah di hasil diskusi pertama. Siapa yang membacakan dulu? Yumi. Yang kedua, ya Marta, berarti peta konsep ya. Habis itu nanti perlihatkan hasil peta konsepnya ya. Ya, silakan dimulai. Hipertensi adalah tingginya tekanan darah yang mengakibatkan penyempitan pembuluh darah. Gejalanya: jantung berdebar-debar, sesak napas saat kerja berlebihan, dan badan terasa lemah serta kepala menjadi pusing. Hipotensi adalah ketika tekanan darah di dalam arteri lebih rendah dibandingkan normal dan biasa. Gejalanya: pusing, mual atau muntah, napas cepat, kelelahan, merasa lesu, penglihatan kabur. Ya, yang kedua. Gangguan peredaran darah, jantung koroner, arteri koronaria menjadi menggerok, mengeras, dan menyempit karena plak, varises. Katup vena melemah dan tidak mampu akumulasi darah. Ambeien atau asir, pembengkakan pembuluh darah vena, hipertensi, penyempitan pembuluh darah, hipotensi, tekanan darah di dalam arteri lebih rendah dibandingkan normal. Sudah? Perlihatkan hasil peta konsep. Sudah? Ya, kalau sudah, beri dulu tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, sudah komplit dan hasil diskusinya sudah bagus ya. Nah, sekarang kelompok 2. Siapa yang mau maju? Yuli sama Dek Widya. Nah, siapa yang membacakan perbedaan? Ya, dimulai. Hipertensi adalah tingginya tekanan darah yang diakibatkan penyempitan pembuluh darah. Gejalanya: jantung berdebar-debar, sesak nafas saat kerja berlebihan, dan badan terasa lemah serta kepala menjadi pusing. Hipotensi adalah ketika tekanan darah di dalam arteri lebih besar, lebih rendah dibandingkan normal dan biasa. Gejalanya: pusing, mual atau muntah, sesak nafas cepat, kelelahan, merasa lesu, penglihatan kabur. Ya, bagus. Ini hasil dari kelompok 2. Nah, sekarang peta konsepnya. Gangguan peredaran darah, jantung koroner, arteri koroner menjadi mengeras dan menyempit karena plak, varises. Katup vena melemah dan tidak akumulasi darah. Ambeien wasir, pembengkakan pembuluh darah vena, hipotensi, penyempitan pembuluh darah, hipotensi, tekanan darah di dalam arteri lebih rendah dibandingkan normal. Ya, perlihatkan hasilnya. Yaitu hasil peta pikiran kelompok 2. Sudah Nana lihat? Sudah? Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, sekarang kelompok 3. Siapa yang mau maju? Ya, Dek Rina sama Yuda. Ya, baik. Hipertensi adalah tingginya tekanan darah yang diakibatkan penyempitan pembuluh darah. Gejalanya: jantung berdebar-debar, sesak napas saat kerja berlebihan, dan badan terasa lemah serta kepala menjadi pusing. Hipotensi adalah ketika tekanan darah di dalam arteri lebih
rendah dibandingkan normal dan biasa. Gejalanya pusing, mual atau muntah, napas cepat, kelelahan, merasa lesu, penglihatan kabur. Udah? Sekarang peta konsepnya. Gangguan peredaran darah, jantung, koroner, varises, ambien atau wasir, hipertensi, hipotensi, arteri koronari menjadi menggeleras dan menyempil karena plak, katup pena melemah dan tidak mampu menahan akumulasi darah, pembengkakan pembuluh darah vena, penyempitan pembuluh darah, tekanan darah di dalam arteri lebih rendah dibandingkan normal. Ya, perlihatkan hasil peta pikirannya. Ayo perlihatkan hasilnya. Ya, itu hasil peta pikiran dari kelompok 3. Udah dilihat? Udah? Ya, beri tepuk tangan dulu biar semangat kelompoknya. Nah, itu sudah anak-anak sudah menampilkan hasil diskusi kelompoknya. Nah, sekarang siapa yang bisa menanggapi? Siapa yang bisa menanggapi dari hasil diskusi? Siapa yang bisa? Yuli, ya Yuli. Apa tanggapan Yuli? Pada pembuatan peta pikiran sudah sesuai dan tepat tentang gangguan peredaran darah dan penyebabnya. Ya, itu pendapat dari Yuli. Nah, katanya pada pembuatan peta pikiran sudah sesuai dengan gangguan peredaran darah dan penyebabnya. Nah, sekarang siapa yang bisa apa perbedaan hipotensi dan hipertensi? Apa perbedaan hipotensi dan hipertensi? Ayo siapa yang bisa? Dari 3 kelompok masa ada yang bisa? Ayo siapa yang bisa? Ya, Rina? Hipertensi adalah tingginya tekanan darah yang diakibatkan penyempitan pembuluh darah. Hipotensi adalah ketika tekanan darah di dalam arteri lebih rendah dibandingkan normal dan biasa. Ya, untuk gejalanya. Nah, apa gejala hipotensi dan apa gejala hipertensi? Siapa yang bisa? Ya, Yuli? Gejala hipotensi adalah jantung berdebar-debar, sesak nafas saat kerja, kelelahan dan badan terasa lemah serta kepala menjadi pusing. Gejala hipotensi adalah pusing, mual atau muntah, sesak nafas, cepat kelelahan, merasa lesu, penglihatan kabur. Ya, betul. Bertepuk tangan dulu teman-temannya. Nah, sekarang lagi satu. Siapa yang bisa menyebutkan gangguan peredaran darah pada manusia? Siapa yang bisa? Ya, Ida? Varises, Ya. jantung atau wasir, jantung koroner, ambien atau wasir, hipertensi, hipotensi. Ya, jantung koroner, wasir, varises, hipotensi dan hipertensi. Itu gangguan peredaran darah manusia. Nah, karena diskusi hari ini sudah selesai, silakan anak-anak kembali ke tempat duduk masing-masing. Nah, siapa sekarang yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Siapa? Ya, Dek Rina?
Ini kesimpulannya ya tentang penambah peredaran darah apa saja, apa perbedaannya, sudah ya, gejala-gejalanya juga sudah di sana tadi ya. Pas anak-anak diskusi kelompok. Nah sekarang Ibu akan membagikan tes evaluasi. Silakan anak-anak kerjakan di buku tulisnya. Silakan kerjakan tes evaluasinya dan Ibu kasih waktu 10 menit. Sudah? Sudah. Nah, kalau sudah, silakan dikumpulkan. Sudah? Nah, anak-anak sudah mengerjakan tes evaluasi yang telah diberikan. Nah, di sini siapa sekarang yang belum mengerti atau belum memahami materi yang dijelaskan tadi? Ada yang belum mengerti? Ya? Sudah mengerti? Sudah. Apa yang anak-anak rasakan pada saat pembelajaran kita hari ini? Senang. Ya? Senang. Gembira. Gembira. Senang, gembira. Ya, bagus ya. Berarti anak-anak sudah mengikuti pembelajaran dengan baik ya.
Nah, untuk pekerjaan rumah, silakan anak-anak buka buku tema 4 buku siswanya, cari halaman 53. Anak-anak kerjakan di rumah ya. Sudah mengerti? Sudah? Ya, kalau sudah mengerti, sebelum pembelajaran hari ini ditutup, mari kita menyanyikan lagu daerah dulu ya. Lagu Juru Pencar. Nah, anak-anak pernah mendengar lagu Juru Pencar? Hafal anak-anak lagu Juru Pencar? Hafal ya. Kalau hafal, mari kita menyanyikan lagu Juru Pencar. Pembelajaran kita hari ini supaya anak-anak selamat sampai di rumah. Terlebih dahulu kita berdoa dulu ya. Doa dipimpin ketua kelas. Berdiri. Allah. Berdoa sesat. Om Santi 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 Om. Sekian video pembelajaran saya hari ini, semoga bermanfaat. Om Santi.